Oke, kalau begitu kita lanjut lagi materinya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang teori umum tentang IP, sekarang kita lebih ke teknis tentang pengalamatan internet protokol versi 4. Jadi ini lebih teknis lagi untuk pembahasan IP-nya. Jadi saya harap kalian kalau ada kebingungan untuk materi ini langsung bilang saja Danek, karena kalau bisa kalian betul-betul memahami materi ini. Karena ini dasar dari teori tentang IP. Dan juga kalian harus ketahui ini untuk memudahkan kalian dalam proses praktikum pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi saya akan lanjut lagi materinya tentang pengalamatan IP versi 4. Yang pertama, kita akan membahas tentang format IP address. Di mana ada kata address kan artinya alamat. Jadi kalau saya bilangnya IP address itu artinya pengalamatan IP. Oke. Yang pertama, IP address merupakan angka biner sepanjang 32 bit. Oke, kalian bisa lihat contohnya di bawah. Di sini ini maksudnya bit ini kayak satu bit itu satu kayak bilangan biner. Jadi ini adalah contohnya. Nah, seperti ini. Kalau kalian hitung dari sini sampai sini, jumlahnya adalah 32 bit atau berjumlah 32 bilangan biner. Jadi ini adalah contoh IP yang ini. Di mana 32 bit address dibagi menjadi 4 oktet. Kalian bisa lihat di sini ada oktet 1, ini oktet 2, ini oktet 3, dan ini oktet keempat. Di mana setiap satu oktet berjumlah 8 bit. Coba kalian lihat, setiap satu oktet itu bilangan binernya ada 8. Jadi bisa kalian hitung 8 dikali 4 oktet adalah 32 bit. Makanya panjangnya itu sepanjang 32 bit. Oke, kemudian 4 angka oktet tersebut dapat dituliskan dalam bentuk desimal, di mana dipisahkan oleh tanda titik. Jadi di antara oktet-oktet ini terdapat titik sebagai pemisahnya. Jadi biasanya itu dituliskan seperti ini. 192 titik 168 titik 10 titik 1. Tapi di sini kalian bisa lihat kan di sini tadi yang dikasih taunya kan 30 bit biner. Tetapi pasti yang paling kalian sering lihat adalah angka seperti ini. Jadi sebenarnya di sini bilangan biner ini dikonversikan ke dalam bilangan. Jadi dari bilangan biner dikonversikan ke dalam bilangan desimal. Sebenarnya komputer sendiri itu yang membaca yang bilangan biner. Sistem komputer selalu membaca bilangan biner. Tetapi untuk memudahkan kita sebagai user untuk membacanya, maka dikonversilah ke dalam bilangan desimal. Sebelumnya saya mau tanya deh, sudah mengerti Midto yang tentang konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner dan sebaliknya, bilangan biner ke bilangan desimal? Iya, Bu. Belajar jadi oke. Di mata kuliah apa? Oke. Oke, betul sekali. Oke. Jadi saya anggap kalian sudah paham tentang konversi. Jadi saya tidak usah bahas tentang konversinya. Jadi kalian bisa ingat bentuknya IP address itu ada 32 angka biner atau 32 bit, terdiri dari 4 oktet, di mana satu oktet itu terdiri dari 8 angka biner, baru di antara oktetnya itu terdapat titik sebagai pemisah. Nah, itu yang perlu kalian ingat dulu dari format IP address. Kemudian, ternyata IP tersebut terbagi memiliki dua bagian. Ada bagian network dan ada host. Jadi kalian ini perlu ingat sekali, ini paling penting. Jadi IP itu terdiri dari dua bagian. Ada network dan ada host. Ini bisa kalian lihat. Sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit konsep network dan konsep host.
konsep network itu artinya jaringan. Contohnya saja kayak tadi LAN X, LAN Y, atau kalau kita ilustrasikan seperti perumahan Citraland, perumahan Angin Mamiri. Nah, itu contohnya. Jadi network itu minimal kalian tahu konsepnya dulu. Jadi itu jaringan. Dan selain ada network juga ada host. Host ini artinya perangkat. Maksudnya kayak komputer-komputer. Bukan sebenarnya perangkat itu bukan hanya komputer sih. Bisa saja komputer, laptop, handphone, dan sebagainya alat elektronik yang dapat terhubung ke internet. Jadi kalau diilustrasikan itu, host itu seperti rumah-rumah yang berada di dalam perumahan tersebut atau komputer-komputer yang terdapat di dalam jaringan tersebut. Nah itu, jadi kalian bisa pahami dulu konsep dari network dan host. Oke, kemudian perbandingan porsi network dan host tergantung dari subnet mask yang akan digunakan. Oke, nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang subnet mask. Jadi yang penting sampai di sini dulu kalian mengerti tentang format IP address. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang format IP address atau sudah jelas? Masih jelas jadi sampai sini? Atau ada pertanyaan? Karena mungkin saya agak sedikit pelan-pelan menjelaskan supaya kalian bisa lebih mengerti. Oke, masih jelas jadi saya lanjut nih. Iya, Bu. Iya. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi. Oke, ini saya anggap kalian sudah mengerti konversi dari bilangan biner ke desimal dan dari bilangan desimal ke biner. Jadi saya anggap kalian sudah mengerti. Oke, saya lanjut lagi. Sekarang kita belajar tentang istilah network prefix. Jadi, network prefix ini merupakan angka yang mengindikasikan berapa banyak bit-bit pertama dari 32 bit IP address yang mempresentasikan porsi network. Jadi kalau gampangnya itu adalah network prefix itu yang ini, bentuknya itu yang slash ini, di mana network prefix ini untuk mempresentasikan jumlah dari network, untuk menentukan jumlah dari network. Oke, kita langsung berikan contoh saja. Di sini saya memiliki dua contoh. Yang pertama, saya memiliki IP address 172.16.471. Slash atau network prefixnya adalah 24. Jadi dikatakan bahwa 24 bit pertama merupakan network atau jaringannya, sedangkan 8 bit sisanya adalah hostnya. Oke, sekarang kita lihat, bisa kalian lihat yang di bawah ini. Jadi kan tadi 172.16.471. Kemudian kalian ubah dulu ke dalam biner. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kemudian kalian lihat prefixnya 24. Coba kalian hitung. 24 itu batasnya sampai mana? Ini kan 8. Sampai sini kan 8. Kalau sampai sini 16. Ternyata sampai 24 adalah di sini. Jadi ini adalah batas antara network dan host. Jadi yang di sebelah kiri yang warna merah ini adalah porsinya network. Sedangkan yang di sebelah kanan yang biru ini adalah porsinya host. Oke, itu dulu. Jadi network prefix ini intinya tujuannya kita ingin membagi antara network dan host. Itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua, di mana memiliki IP yang sama tetapi prefixnya berbeda. Kalau yang contoh pertama 24, sekarang contohnya 26. Jadi sekarang seperti biasa kalian ubah dulu ke binar, kemudian kalian lihat angka binar, urutan binar yang ke-26. Kan kalau di sini sampai 24. Artinya ini 2 kali 5, ini 26. Artinya batasnya kan sampai di sini. Jadi karena batasnya di sini, jadi yang di sebelah kiri yang warna merah ini adalah porsinya network. Sedangkan yang di sebelah kiri ini, kanan ini, yang warna biru
ada 6 biner, ini adalah hostnya. Jadi ingat, prefix ini fungsinya untuk membagi jumlah antara network dan host. Tadi seperti apa saya ucapkan, kalau saya bilang network itu artinya jaringan, sedangkan host itu artinya komputer atau perangkat-perangkat yang terdapat di dalam jaringan tersebut. Oke, intinya kalian mengerti dulu konsepnya sampai di situ prefix. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk slide yang ini? Atau sudah jelas, saya lanjut saja. Ya lanjut Bu. Lanjut, Midi. Iya. Lanjutnya, Bu. Oke. Kalau begitu, kita lanjut lagi ke istilah selanjutnya. Tadi kan kita sudah belajar ada istilah host, ada istilah network, ada istilah network prefix. Sekarang kita belajar tentang subnet mask. Di mana subnet mask ini adalah angka biner yang dituliskan dalam bentuk dot desimal. Dot desimal ini artinya yang dituliskan ada titik ini. Oke, yang berfungsi sebagai indikator porsi network dan porsi host sebagai IP address. Oke, subnet mask dibuat dengan cara memberi nilai 1 pada network dan memberi nilai 0 pada host. Oke, kita langsung kasih ke contohnya saja supaya lebih mengerti. Yang pertama, contoh pertama, saya memiliki IP ini 172.16.471. Di sini ternyata ada prefix, yang slash 24 ini kan prefix. Ternyata prefixnya berapa? Prefixnya 24. Oke, kita cari pembatas prefixnya. Ternyata pembatasnya ada di sebelah sini. 24 kan di sini. Kemudian dikatakan di atas, untuk membuat subnet mask, untuk network, kita beri angka 1. Makanya di bagian network yang di sebelah kiri yang merah ini, karena dia network, makanya semua kita ganti bilangan binernya menjadi 1. Sedangkan yang di sebelah kanan, untuk hostnya, semua kita beri nilai 0. Oke, maka yang tadi kan di atasnya biner, kemudian kita konversi ke dalam bilangan desimal. Jadi oktet pertama nilainya 255, oktet kedua nilainya 255, oktet ketiga nilainya 255, oktet keempat nilainya 0. Maka apabila digabung, maka subnet mask untuk IP ini dengan prefix 24 adalah 255, 255, 255, 0. Nah, itu. Oke, saya kasih lagi contoh kedua. Dengan IP yang sama, yang seperti di atas, tetapi yang berbeda apa? Prefixnya. Di mana prefixnya itu seperti tadi 26. Jadi kan batasnya sampai mana? Batasnya kan sampai sini. Batasnya prefix. Jadi di sini kita yang di sebelah kiri ini semuanya yang warna merah kita kasih atau ubah menjadi bilangan binernya 1. Sedangkan yang di sebelah kanan yang host ini kita kasih nilainya 0. Oke. Kemudian kan sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita konversi ke dalam bilangan desimal. Jadi oktet pertama nilainya 255, oktet kedua nilainya 255. Yang ketiga oktetnya desimalnya 255. Oktet keempat desimalnya 192. Oke, mungkin kalau kalian coba ini desimal kan hasilnya pasti 192. Maka apabila digabung, maka didapatlah subnet mask IP ini dengan prefix 26 adalah 255, 255, 255, 192. Jadi sebenarnya yang membedakan subnet mask ini adalah apanya? Adalah prefixnya. Gitu. Oke. Ini adalah pembahasan tentang subnet mask. Oke, saya lanjut lagi. Oke, di sini sebenarnya tentang subnet mask juga. Jadi kalau misalnya kan kayak tadi ini ada angka satunya, angka 2 di depannya itu semua bilangan binarnya 1. Jadi kalau kalian mungkin tidak mau menghitung, jadi kalian bisa lihat tabel ini.
Jadi kalau semuanya 0 itu nilainya 1. Kalau hanya satu angka saja 128. Kalau 2 angka itu 192 dan seterusnya sampai semuanya berangka 1 artinya bernilai 255. Oke. Jadi tadi sebelumnya kita sudah belajar istilah host, network, prefix, dan subnet mask. Jadi saya harap kalian ingat-ingat dulu setiap konsep dari setiap istilah. Jadi kalian sudah familiar dengan istilah-istilah ini. Oke, saya lanjut lagi ke tipe-tipe address atau tipe-tipe alamat. Jadi sebenarnya terdapat 3 alamat yang harus kalian ketahui. Saya harap kalian betul-betul mengerti tentang 3 IP ini. Kenapa? Karena nanti pada saat kita praktikum, kalian akan menuliskan atau mengetik sendiri IP setiap host address, network address-nya, broadcast address-nya. Apabila kalian tidak bisa menentukan setiap address-nya, maka biasanya ada error. Jadi saya harap kalian mengerti saat menentukan host address, network address, dan broadcast address. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, istilah baru lagi kita dapat yang namanya host address, di mana IP address yang di-assign ke sebuah host dalam suatu network. Oke, jadi kan tadi saya bilang kalau kalian mendengar istilah host itu tadi apa? Host tadi itu artinya kayak perangkat atau komputer di dalam suatu jaringan. Jadi kalau adanya nama host address artinya alamat yang dimiliki oleh setiap komputer. Jadi atau misalnya kayak nomor-nomor setiap rumah yang terdapat di dalam perumahan tersebut. Jadi host address itu adalah alamat pada setiap komputer. Itu saja yang perlu kalian ketahui. Kemudian, network address, di mana istilah network address ini untuk menunjukkan address atau alamat dari sebuah network atau jaringan, di mana semua host dalam network yang sama memiliki network address yang berbeda, di mana semua bit dalam porsi host address ini bernilai 0. Nanti kita akan berikan contoh. Jadi, network address adalah alamat jaringannya. Kalau ini alamat komputernya, ini alamat jaringannya. Jadi kayak kan kalau ini kayak tadi LAN, misalnya tadi ada LAN X, ada LAN Y. Jadi LAN X dan LAN Y ini bukan hanya tulisannya LAN X, LAN Y. Jadi LAN X dan LAN Y ini juga memiliki alamat IP. Apakah 192.168 misalnya 1.0. Misalnya kalau LAN Y 192.165.1.0 misalnya seperti itu. Jadi jaringan tersebut semua memiliki alamat juga, bukan hanya komputer saja yang memiliki alamat, tetapi jaringan juga memiliki alamat. Tetapi supaya kalian kita biasanya gampang untuk mengenalkan untuk mengenal setiap jaringan, maka kita biasanya ubah jadi kategori, misalnya kayak LAN X, LAN Y. Tapi sebenarnya jaringan-jaringan tersebut juga memiliki alamat sendiri. Nanti saya akan ajarkan di contohnya cara menentukan network address. Sekarang alamat ketiga, yaitu broadcast address. Di mana broadcast address ini? Oke, tadi kan kita belajar tentang broadcast routing. Oke, ada yang ingat tadi kan broadcast routing itu adalah rute di mana hanya terdapat satu pengirim ke semua perangkat yang ada di dalam jaringan. Jadi fungsinya sama sebenarnya broadcast address, yaitu digunakan untuk mengirim data ke semua host atau perangkat yang berada di dalam jaringan tersebut. Di mana broadcast address ini memiliki IP address yang khusus atau spesial. Jadi apabila kalian ingin mengirim data ke semua perangkat itu, kan biasanya kalau misalnya saya mau mengirim data ke semua orang atau ke semua perangkat, jadi kita tidak perlu lagi mengirim satu-satu. Jadi terdapat satu alamat yang kalau kita kirim ke situ, kita menggunakan alamat spesial ini,
maka sebenarnya kita secara tidak langsung mengirim ke semua perangkat. Nah, makanya dia memiliki IP address yang spesial, di mana cara menentukan IP address-nya itu ini, semua bit dalam porsi host address itu bernilai 1. Nanti saya akan berikan contohnya supaya kalian lebih mengerti. Jadi kita sudah memiliki 3 istilah baru, ada host address, ada network address, dan ada broadcast address. Oke, saya akan berikan contoh. Contoh pertama, saya memiliki IP ini 172.16.471, di mana prefiksnya adalah 24. Oke, kemudian kita ini simpan di sini. Oke, saya mulai dari networknya saja dulu, Saya mulai network, broadcast, baru host. Pertama kita perhatikan dulu yang mulai dari tengah. Jadi 172.16.4 ini. Kemudian kalian lihat prefiksnya. Ternyata prefiksnya itu 24. Jadi kan kalau 24 batasnya sampai sini. Sampai sini. Jadi semua yang di sebelah kiri ini itu tidak boleh diganggu gugat. Kan dikatakan di sini, di network address, semua bit dalam porsi host, jadi yang ada di dalam host, itu diberi nilai 0. Jadi, ya networknya itu tidak boleh diganggu gugat, yang boleh diubah hanya bagian hostnya saja. Di mana di bagian hostnya, kita mengubah nilainya semua menjadi 0. Kita ubah semua jadi 0. Maka setelah kita ubah seperti ini, maka didapatkanlah network address-nya adalah 172.16.4.0. Kan di sini semua jadikan 0. Maka inilah, jadi kalau soalnya IP address-nya ini, maka jawaban dari network address-nya adalah ini. 172.16.4.0. Oke, itu untuk network address-nya. Sekarang kita ingin mencari broadcast address-nya. Jadi apabila kalian ingin mengirimkan pesan ke seluruh perangkat, kalian bisa menggunakan alamat ini. Caranya bagaimana? Pertama, kalian lihat lagi prefiksnya. Oke, ternyata di 24 ada di sini artinya. Kemudian bisa kita kembali lagi di mana semua bit dalam porsi host di address ini bernilai 0. Nah, hampir mirip dengan tadi menentukan network. Bedanya apa? Bedanya semua yang di bagian host yang di sebelah sini, yang sebelah sini ini kita ubah menjadi 1. Ingat, bagian networknya ini tidak boleh kita ganggu gugat. Yang boleh diganggu gugat hanya bagian hostnya. Semuanya kita ubah menjadi 1. Jadi berapakah alamat broadcast-nya? Ternyata setelah kita bentuk seperti ini, didapatkanlah broadcast address-nya adalah 172.16.4.255. Jadi pada saat kalian berada di dalam jaringan ini dan ingin mengirim data ke semua perangkat, kalian tinggal masukkan alamat ini saja. Jadi kalian tidak perlu mengirim berulang-ulang kali, kalian tinggal masukkan alamat 1 ini, ya langsung terkirim ke semua perangkat. Nah, inilah alamat spesialnya atau alamat broadcast-nya. Oke, tadi kita sudah menentukan alamat jaringannya dan juga sudah menentukan alamat broadcast-nya. Sekarang kita ingin menentukan alamat hostnya atau alamat setiap perangkatnya. Kan kalian bisa ilustrasinya begini. Di dalam satu jaringan pasti terdapat banyak komputer, bukan hanya ada satu komputer, pasti terdapat banyak komputer. Atau saya ilustrasikan, di dalam suatu perumahan pasti bukan hanya memiliki satu rumah, pasti memiliki lebih dari satu rumah. Misalnya kayak 10, bahkan lebih dari 10 dan sebagainya, intinya pasti bukan hanya satu. Begitu juga dengan host address atau alamat hostnya. Jadi pastikan bukan hanya satu, pasti banyak. Bagaimana cara menentukan host address ini atau alamat-alamat yang disediakan oleh jaringan yang dapat digunakan oleh komputer, atau bahasa gampangnya host address ini kayak stok-stok nomor. Kalau di perumahan itu untuk
perumahan ini saya punya stok nomor dari A1 sampai A10. Jadi secara tidak langsung dia memiliki 10 alamat. Begitu juga dengan host address. Jadi host address ini kayak stok-stok alamat yang nanti dapat digunakan oleh perangkat. Cara menentukannya adalah begini, gampang sekali. Cara menentukannya adalah kalian menambahkan satu dari network address dan mengurangi dari satu broadcast address. Gitu. Jadi host address atau alamat-alamat yang dapat digunakan komputer dalam jaringan ini adalah mulai dari 172.16.41 kan plus 1 sampai 172.16.4254. Oke, anggap saja kalian tidak usah perhatikan yang 3 oktet pertamanya kan sama semua. 172.16.4, 172.16.4, 172.16.4. Jadi anggap saja alamat jaringannya itu 0, sedangkan alamat broadcastnya itu 255. Jadi alamat komputernya itu berada di antara network sampai broadcast ya sudah. Jadi alamat komputernya itu dia memiliki stok dari nomor 1 sampai 254. Jadi pada jaringan ini dia dapat menampung komputer sebanyak 254 karena hanya memiliki stok alamat sebanyak 254. Oke, saya akan berikan contoh lagi supaya lebih mengerti. Di sini saya memiliki IP address yang sama, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah prefixnya, yaitu 25, kan tadi 24, sekarang 25. Oke, kita lihat lagi. Sekarang karena prefixnya 25, sekarang kita lihat batasnya sampai mana. Di sini kan 24. Di sini 25. Oke, kita mulai dari network saja supaya gampang. Ya, 25. Ingat, bagian network yang merah ini tidak boleh kalian ganggu gugat, tidak boleh kalian ubah-ubah. Yang boleh diubah hanya yang bagian hostnya, yang bagian kanan ini. Jadi untuk menemukan alamat jaringannya, kalian ubah semua bagian hostnya menjadi 0. Oke, kalian ubah jadi 0 sehingga akan mendapatkan alamat seperti ini. 172.16.40. Oke, kemudian kita mencari lagi untuk broadcastnya. Kan batasnya sampai sini. Seperti saya bilang sebelumnya, bagian network yang merah ini tidak boleh kita ubah-ubah. Yang boleh diubah hanya yang di bagian kanan, yang sebelah sini. Oke, jadi untuk mendapatkan broadcast bagaimana? Yang ini, yang bagian kanan ini, yang hostnya ini, kita ubah semuanya menjadi bilangan biner 1. Setelah kita ubah, ternyata kita mendapatkan alamat 172.16.4127. Oke, di sini salah, bukan 255 di sini. 127 kan di sini bukan 1, tapi 0. Jadi sini jawabannya adalah 127. Maka sekarang kita dapatkanlah network address dan broadcast address-nya. Sekarang kita ingin menentukan host address-nya. Seperti tadi saya bilang, caranya adalah nilai host address itu alamatnya berada di antara network dan broadcast. Atau network plus 1, broadcast minus 1. Jadi, saya katakan jadi host address pada jaringan ini berada dari 172.16.41 sampai 172.16.4126. Jadi secara tidak langsung karena di sini dari 1 sampai 126, jadi dalam jaringan ini dapat menampung paling banyak 126 perangkat. Oke, saya kasih contoh satu lagi supaya lebih mengerti. Dengan IP yang sama, di sini ada prefix 26. Oke, kan batasnya sampai sini. Oke, kita mulai dari network. Sampai sini. Ingat, yang sebelah sini tidak boleh ganggu gugat, yang diubah hanya di sini. Jadi, ternyata didapatlah network address-nya itu 172.16.464. Kemudian kita lihat lagi broadcast-nya. Ternyata yang bagian sini merah itu tidak boleh diganggu, jadi tetap
tetap 01. Kemudian yang bagian kanan yang kita ubah semua jadi 1. Maka didapatkanlah broadcastnya itu 172.16.4.127. Sekarang cara menentukan host address-nya. Ya sudah di antara 64 sampai 127. Jadi host address-nya mulai dari 172.16.465 sampai 172.16.4126. Maka secara tidak langsung terdapat 126 dikurang 64. Artinya kayak kurang lebih di dalam jaringan ini dapat menampung 62 komputer karena dia memiliki stok alamat 62. Oke. Jadi bisa kalian lihat kan kalau di prefix 26 ini dia dapat menampung 62 komputer. Sedangkan kalau di prefix 25 ini dia dapat menampung tadi 126 komputer. Sedangkan di 24 ini dapat menampung 254 komputer. Jadi semakin besar prefixnya, maka makin sedikit komputer yang dapat ditampung. Oke, ini ada valid range IP address. Valid range IP address ini maksudnya yang tadi deh, total atau jumlah host yang digunakan. Maka dibilangnya di sini valid range IP address adalah network plus 1, broadcast minus 1 yang tadi saya biarkan. Oke, tadi porsinya, prefixnya 25. Oke, arti kan batasnya sampai sini kan 25. Nah, ternyata dia memiliki rumus yang lebih gampang kan kalau tadi saya hitung manual ya. Kayak 62 sampai 127. Jadi saya kurang manual. Ternyata ada rumusnya. 2 pangkat N dikurang 2. Di mana N ini adalah jumlah bit host. Kalau di sini jumlah hostnya ada berapa? Jumlah hostnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya N-nya ini 7. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 2 sama dengan 126. Jadi pada prefix 25 ini, IP ini dengan prefix 25 dapat menampung 126 perangkat komputer. Oke, di sini kalian bisa lihat, di sini IP-nya prefix 25. Didapatlah network yang ini 192.168.52128. Kemudian broadcast-nya itu 192.168.52255. Kalian bisa lihat valid range IP-nya atau host-hostnya itu dari 192.168.52. 129 yang ini kan ditambah 1 sampai 192 168.52254 kan kurang dari 255. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk menentukan network address, broadcast address sama host address-nya? Bagaimana, Dek? Atau jelas, Ci? Ya jelas. Ya Bu, alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas Ibu. Jadi oke, kalau begitu karena alhamdulillah masih bisa ini, masih dapat ditangkap dengan baik. Kalau begitu saya lanjut lagi. Ya Bu. Jadi tadi kan kita sudah bahas tentang host address, network address, broadcast address. Oke, ini saja langsung. Sekarang ini di mana ada private address, yaitu di mana sebagian besar host IP address merupakan IP address publik yang didesain untuk network yang dapat terhubung ke internet. Jadi apabila kalian ingin terhubung ke internet, kalian pasti harus menggunakan di mana IP address-nya itu menggunakan IP address publik. Kecuali kalian ingin membuat suatu network yang tidak memerlukan koneksi internet, barulah kalian menggunakan full private address. Oke. Di sini ada block IP address private. Jadi di sini ada yang prefix 8 kan, kalau prefix 8 itu artinya di sini. Kalau misalnya prefix 12 itu kan mulai sampai oktet 2. Pertengahan oktet 2 lah.
Sedangkan kalau 16 ini prefix 16 kan artinya oktet kedua full. Oke deh, mungkin kita akan langsung bahas yang klasifikasinya saja supaya kalian lebih mengerti. Oke, sekarang kita belajar tentang pengklasifikasian IP address. Jadi sebenarnya IP address sendiri diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Yang pertama, mungkin sebelumnya mungkin untuk yang materi ini saya hanya akan menjelaskan kelas A sampai kelas C. Kenapa? Karena kelas D sendiri itu untuk multicast, sedangkan E itu untuk eksperimental. Jadi kayak ini lebih ke percobaan-percobaan. Jadi kita tidak akan bahas lebih lanjut karena kita hanya akan belajar dasar pengklasifikasiannya saja. Jadi kalian hanya tinggal fokus untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, pertama kelas A, di mana kelas A itu biasanya selalu ditandai dengan di mana oktet pertamanya itu bernilai dari 1 sampai 127. Di mana prefix lengthnya itu 8. Kalau prefix lengthnya 8 artinya apa? 8 bit pertama adalah network. Makanya kalian bisa lihat di sini, kan ini 4 oktet. Jadi yang network itu hanya yang oktet pertama, yang ini, makanya ini yang N. Jadi kalau subnet masknya berapa? Subnet masknya adalah kan yang network saja yang dijadikan 11111. Makanya 255 yang hostnya pasti 0. 0, 0, 0. Oke. Kemudian, berapa jumlah host yang dapat ditampung oleh kelas A? Adalah cara menghitungnya bagaimana? 2 pangkat 24 dikurang 2. Dari mana didapat 24 ini? 24 ini dari jumlah hostnya. Kan jumlah bit dalam host. Kan dalam satu oktet itu ada berapa bit? Ada 8. Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Maka pada kelas A dapat menampung lebih dari 16 juta. Kalian bisa lihat, dapat menampung komputer atau perangkat sebanyak 16 juta. Oke. Kemudian kelas B, yaitu dari kalau kalian melihat IP address pertamanya 128 sampai 191, maka ini adalah kelas B, di mana slangnya itu adalah ini, yang prefix 16. Oke, kan kalau 16 itu kan artinya dia porsinya ini. 2 oktet pertama network, 2 oktet terakhirnya host. Makanya subnet masknya itu kan berdasarkan networknya saja kalian lihat. Jadi yang network itu 255, sedangkan yang host itu yang 00. Kemudian, kita ingin menghitung berapa sih di kelas B ini dia dapat menampung komputer atau jumlah pengguna. Jadi caranya adalah 2 pangkat 16. Di mana didapat 16 ini? Ya sudah 8 kali 2. Yang ini. 8 kali 2. Jadi 8 kali 2, 16. Jadi 2 pangkat 16 dikurang 2 adalah kurang lebih 65.000. Jadi pada kelas B ini dapat menampung jumlah pengguna sebanyak 65.000. Kemudian kelas C, di mana kelas C ini range oktetnya itu dari 192 sampai 223. Di mana prefix lengthnya itu adalah 24. Kan kalau 24 itu sampai oktet ketiga dan antara oktet 3 dan 4. Jadi 3 oktet pertama adalah network dan 1 oktet terakhir adalah host. Makanya subnet masknya itu 255, 255, 255, 0. Nah, makanya di sini 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 254 host. Oke, kalian ingat dulu. Jadi kalau kelas A dari 1 sampai 127, 128, kalau B itu 128 sampai 191, sedangkan yang C itu 192 sampai 223. Oke, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Menurut kalian,
saya ingin membangun suatu jaringan dan saya memiliki perangkat komputer sebanyak 200.000. Menurut kalian saya lebih baik menggunakan kelas apa? Kelas A. Oke, yang lain? Ada yang lain jawabannya apa? Kelas apa, Dek? Kelas A, Bu. 200.000. 200.000. 200.000 tuh, Bu? Iya, 200.000. Kelas Kelas A. A, Bu. Yang Kelas lain A. juga kelas A. Iya. Oke. Betul, jawaban yang bagus sekali. Jadi, yang pastinya kita pilih kelas A. Ada yang bisa kasih tahu tidak alasannya kenapa kita harus pilih kelas A? Bukan kelas B atau C. Sesuai tampungannya, Bu. Kenapanya, Dek? Sesuai tampungannya. Oke, betul sekali. Karena tampungan di kelas B dan di kelas C tidak dapat menampung jumlah komputer yang ingin kita gunakan. Kan di sini hanya 65.000, sedangkan kita ingin menggunakan 200.000. Oke, sekarang saya kasih lagi kasus yang lain. Saya memiliki kurang lebih 125 komputer. Menurut kalian saya sebaiknya pakai kelas apa? 125. Kelas C. C, Bu. Oke. Kelas C. Yang lain? Kelas C. Kelas C. Oke. Iya. Tapi apakah saya bisa menggunakan kelas A dan kelas B? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Sebenarnya bukan lagi. Oke, jawabannya bisa sebenarnya. Tapi menurut kalian apa dampaknya kalau saya pakai kelas A atau kelas B? Padahal jumlah komputernya hanya 125. Menurut kalian? Apakah ada kerugian buat kita kalau misalnya kita pakai kelas A atau kelas B? Atau kenapa kalian pilih kelas C? Karena dilihat dari tampungannya, Bu. Iya. Sesuai kan tampungannya kayak 224. Tadi kan 100-an kita bilang, Bu. Tampungannya. Tapi kalian tidak kalau saya kasih pilih kelas B, kalian mau atau tidak? Atau tetap di kelas C? Di C. Sesuai kursinya, Bu. Oke. Oke. Jadi sebenarnya bisa kita menggunakan kelas A dan kelas B. Tetapi sebaiknya kita menggunakan kelas C. Kenapa? Karena kalau kita selain menggunakan kelas C, maka secara tidak langsung banyak IP atau alamat-alamat yang mubazir karena tidak digunakan. Ya kan? Iya. Jadi, Iya. karena pasti pun kita juga bicara masalah budget. Karena pasti penggunaan kelas C dengan kelas B pasti dari segi biaya juga pasti berbeda kan. Makanya Iya, beda. kita lebih pasti menggunakan yang lebih efisien, yaitu adalah kelas C. Oke, saya mau kasih lagi nih pertanyaan. Kalau kalian melihat ini, IP ini, ada yang tahu tidak IP ini 192.168.52.130 masuk kelas apa? Yuk. Kelas berapa, Bu? Yang ini, IP yang ini masuk kelas apa? Kelas B. Kelas B atau C? C. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah kelas C. Jadi caranya menentukan suatu IP address, lihat saja oktet pertamanya. Kan ini kalau C itu 192 sampai 223. Jadi kalian lihat saja, oh pertamanya 192, ya udah, pasti ini kelasnya kelas C.
Jadi jaringan ini pasti dia itu paling banyak dapat menampung kurang lebih 256 komputer. Oke, saya kasih lagi. Kalau yang ini, menurut kalian dia kelas apa? Yang ini. B. Kelas B. Kelas B, Kelas oke. Kelas B. Kita lihat. Oke, betul sekali. 172 berada di kelas B. Artinya kalau kalian lihat, oh ini pas kalian lihat IP address, oh 172 dia masuk kelas B. Artinya kelas B ini dia artinya bentuk jaringannya itu agak luas karena dia dapat menampung komputer paling banyak itu 65.000. Jadi apalagi kalau kalian melihat IP address dengan nilai di bawah 128. Artinya dia kelas A, artinya itu termasuk jaringan komputer yang sangat luas. Begitu. Jadi inilah gunanya kelas-kelas atau pengklasifikasian IP. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk materi hari ini sebelum kita masuk ke praktikumnya. Jelas, Midi? Oh ya, silakan Dek, boleh. Kenapa, Dek? Itu yang bagian privilege. Yang mana? Prefix length. Ini? Iya. Iya. Iya, Bu. Yang 8, 16 itu didapat dari mana, Bu? Oke, 8, 16, 24. Nah, ini deh sudah ketentuan dari kelasnya. Kalau A itu prefix length-nya 8. Kalau B itu 16. Kalau C itu 24, Dek. Begitu. Makanya kalau kalian lihat contoh, kalau kalian lihat yang C-nya ini 192 sampai 223, pasti rata-rata prefix length-nya itu 24. Sebenarnya ini Deto begini. Jadi 8, oke. Jadi sebenarnya kayak 127 8. Jadi kalian lihat saja deh untuk dari kelasnya, dari range octet-nya itu saja untuk menentukan kelasnya. Jadi kalau misalnya kelas B rata-rata pasti prefix length-nya 16. Kalau kelas A itu prefix length-nya 8. Kalau kelas C itu prefix length-nya 24. Jadi rata-rata prefix length ini biasanya sudah ditentukan atau disesuaikan dengan penggunaan komputer. Mungkin nanti prefix length ini akan kalian rasa mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang subnetting. Intinya kalian mengerti dulu konsep dari prefix length. Tadi ada yang bisa sebutkan tidak prefix length itu apa tadi fungsinya? Ada yang ingat? Network prefix maksudku atau net sama sebenarnya sih prefix length dengan network prefix. Ada yang bisa jelaskan konsep atau apa itu prefix network prefix? Ada yang ingat? Yang ini. Nah, jadi gampangnya network prefix itu adalah batas atau yang menentukan yang bagiannya porsi network dan yang bagiannya host. Itu saja deh dulu kalian mengerti tentang prefix. Nanti mungkin tapi yang penting kalian tahu konsepnya karena ada terus ini istilah prefix sampai materi-materi selanjutnya. Oke, pertanyaan yang bagus. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Dek? Berarti itu nilainya bisa diubah atau tidak, Bu? Prefixnya? Iya. Bisa. Bisa sekali sebenarnya. Bisa 25, bisa 26, bisa 27, di sini bisa 17, 18, 19. Tetapi mungkin saya tidak akan jelaskan sekarang, itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Tetapi untuk ketentuan umumnya, kelas A itu prefix length-nya 8, kelas B itu 16, C itu 24. Tetapi sebenarnya kita bisa menggunakan dari prefix length 1 sampai prefix length 28. Begitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke modul praktikum. Oke.
kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya masuk Midena ke modul praktikumnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kelihatan Mide modul praktikumnya? Lihat. Iya, Bu. Jadi hari Iya, ini Bu. oh ya, oke, alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini kita akan mengerjakan modul 1 dan modul 2. Jadi untuk modulnya dapat kalian download di Kalam masing-masing. Di sini saya akan membahas setiap modul dari modul 1 dulu. Jadi dalam satu modul terdapat 2 jenis nanti yang akan kalian bikin, ada 2 laporan. Yang pertama laporan praktikum, yang kedua laporan evaluasi. Yang pertama laporan praktikum, yang kedua laporan evaluasi. Oke, di mana format laporannya nanti akan saya upload di Kalam sesuai juga dengan nama asistennya masing-masing. Oke, saya akan bahas dulu dari modul 1. Di bagian praktikum mandiri, bisa kalian lihat peralatannya ada tang crimping, LAN tester, kabel UTP, konektor RJ45. Nah, di sini kalau dari peralatannya sebenarnya kita akan praktikum membuat kabelan. Tapi karena kita lagi kuliah online atau daring, jadi nanti akan saya sesuaikan dengan online. Jadi saya sudah sediakan semua video pembelajarannya. Jadi silahkan kalian tonton. Oke, tapi nanti jawabannya kita langsung masuk saja ke soal-soal di praktikum mandiri. Jadi terdapat beberapa soal yang mungkin agak saya ubah soalnya, saya sesuaikan, kan kita nggak bisa praktikum langsung. Jadi saya agak sesuaikan dengan keadaan kita saat ini supaya kalian supaya kalian bisa jawab soalnya. Oke, kita bahas setiap nomor. Yang pertama praktikum mandiri nomor 1 yaitu tentang ya kenapa Dek? Bisa dikasih besar-besar sedikit. Oh, udah kelihatan ya, sorry. Oke, boleh bisa. Gini, kelihatan Dek? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Oke, kasih 100 mili supaya kelihatan. Nah, oke. Ya, ini Bu. Oke. Yang pertama yaitu pengenalan software yang digunakan yaitu Cisco Packet Tracer. Jadi kan di Kalam saya sudah upload link dan cara installnya. Jadi untuk menjawab nomor 1, kalian coba install Cisco Packet Tracer-nya, dan apabila telah berhasil, silahkan kalian screenshot bahwa intinya kayak bukti kalau kalian telah berhasil install Cisco Packet Tracer. Itu yang pertama. Yang kedua, itu jawaban pertama. Untuk jawaban keduanya adalah, kan saya sudah menyediakan juga video pembelajaran pengenalan Cisco Packet Tracer, di mana videonya tersebut terserah apa kalian mau nonton saja kah atau kalian mau praktekkan juga langsung. Apabila kalian sudah install silahkan, yang penting kalian kalau bisa ditonton supaya kalian mengerti bagian-bagian dari Cisco Packet Tracer. Jadi pas minggu depan kita praktikum kalian sudah lebih familiar sama bentuknya Cisco Packet Tracer. Jadi jawaban nomor 1 itu ada 2. Yang pertama screenshot kalian telah menginstal Cisco Packet Tracer. Yang kedua itu adalah screenshot bahwa kalian telah menonton video pembelajaran tentang pengenalan Cisco Packet Tracer. Itu jawaban nomor 1. Untuk jawaban nomor 2, pengenalan hardware yang digunakan. Nah, silahkan kalian berikan penjelasan singkat setiap hardware di bawah ini. Saya rasa tidak usah saya jelaskan terlalu panjang karena pasti kalian langsung mengerti. Yang ketiga, ada langkah pembuatan kabel strike. Nah, di sini kan seharusnya kita praktikum membuat kabel strike. Tetapi karena belum praktikum langsung, saya sudah menyediakan video pembelajaran pembuatan kabelan. Jadi, kalian silahkan nonton videonya, dan kemudian saya akan mengganti soal untuk nomor 3 ini. Soalnya adalah tuliskan secara singkat pembuatan kabelan
berdasarkan video pembelajaran yang kalian nonton. Jadi kalian tuliskan langkah-langkahnya secara singkat berdasarkan video yang saya sediakan. Misalnya kayak nomor 1, menyediakan tang krimping, kabel, dan sebagainya. Yang kedua, memotong kabel, misalnya seperti itu. Jadi kalian tulis berdasarkan dari video pembelajaran yang kalian nonton. Yang kedua yaitu adalah screenshot bahwa kalian telah menonton video pembelajaran mengenai pembuatan kabel strike atau kabel LAN strike. Oke, itu untuk jawaban nomor 3. Kalau bisa diingat soalnya karena saya tidak detailkan lagi kembali di kalam gitu. Oke. Itu untuk soal praktikum materi. Kemudian ada soal evaluasi praktikum. Yang pertama yaitu menjelaskan perangkat-perangkat di bawah ini. Jadi ada NIC, ada hub, ada switch unmanageable, ada switch manageable, dan router. Jadi setiap perangkat ini coba kalian cari dia berada di layar apa. Di layar apa? Di OSI ada 7 layar. Apakah di physical, apakah di data link, atau di network, atau di misalnya juga di application. Ini kalian cari tahu posisinya di layar apa. Kemudian kalian jelaskan fungsi setiap perangkat tersebut. Oke, nomor yang kedua. Di sini kan lakukan penyambungan kabel UTP dengan mode crossover. Jadi di sini kan harusnya kita praktikum, tapi saya akan ubah. Jadi di sini pertanyaannya akan saya ubah. Oke, kalian kalau bisa kalian ingat, soalnya itu begini. Jelaskan perbedaan antara kabel UTP strike, kan tadi kalian sudah nonton yang strike. Jelaskan perbedaan kabel UTP strike dan crossover. Jadi kalian jelaskan perbedaan strike dan crossover. Jadi nomor 2 ini soalnya saya ganti. Oke, soalnya hanya sampai situ. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk modul 1. Kenapa, Dek? Saya kita ada soalnya. Bu, pertanyaan yang tadi, Bu. Aku udah ngerti, Bu. Yang nomor 2? Iya. Oke, nomor 2 itu jelaskan perbedaan kabel UTP mode strike dengan mode crossover. Jelaskan perbedaan kabel UTP yang mode strike dengan mode crossover. Jadi silahkan sebutkan dan jelaskan perbedaan antara kedua kabel UTP tersebut. Oke. Masih ada pertanyaan untuk modul 1 sebelum saya pindah ke modul 2? Atau masih ada soal yang masih kurang jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya langsung masuk saja lagi ke modul kedua. Di mana modul kedua ini tentang pengalamatan atau kelas full, yang kelas full. Di sini, oke. Di sini ada praktikum mandirinya, tetapi berhubung praktikum mandirinya itu kita melakukan konfigurasi IP address versi 4, di mana konfigurasi ini hanya dapat kita lakukan pada perangkat yang telah terhubung kabelan. Jadi biasanya ini dilakukan di ruang di laboratorium. Jadi agak susah kalau kita lakukan praktikumnya sekarang. Jadi saya anggap kegiatan praktikum yang ini kita skip. Tidak usah kita kerjakan. Tapi kalau kalian mau baca-baca juga silahkan. Minimal untuk menambah pengetahuan kalian. Ya minimal dibacalah. Jadi iya, Ibu. Oke. Jadi untuk praktikumnya ini tidak perlu kalian kerjakan lah. Jadi enggak usah, modul 2-nya enggak usah dikerjakan. Jadi yang langsung kalian kerjakan langsung saja ke evaluasi praktikum. Di mana di sini yang pertama, soal pertama evaluasi praktikum. Di sini lakukan klasifikasi IP address di bawah ini. Di sini kan ada IP address. Kemudian kalian klasifikasikan apakah IP address ini masuk kelas A atau kelas B, kelas C atau kelas D. Nah, kemudian kalian jelaskan kenapa dia masuk ke kelas tersebut.
Intinya jelaskan kenapa IP address ini masuk ke kelas yang telah kalian pilih. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, tidak usah dikerjakan terlebih dahulu. Soalnya yang ini sudah masuk subnetting dan kita belum belajar ini masuknya ke materi selanjutnya. Jadi untuk nomor yang ini kita simpan untuk di tambahan untuk modul selanjutnya saja. Jadi untuk modul kedua yang kalian kerjakan hanya bagian evaluasi praktikum, karena kegiatan praktikum kan kita skip. Jadi yang dikerjakan hanya evaluasi praktikum dan hanya nomor 1. Nggak usah dikerjakan nomor 2-nya. Oke, jadi itu untuk pengerjaan modul 1 dan modul 2. Sampai sini ada pertanyaan tidak untuk materi kita hari ini maupun tugas? Oh ya, sebelumnya saya mau bilang absensinya, kalian tidak perlu absensi lewat Google Form. Absensinya itu dari pengumpulan laporan praktikum. Jadi kalau bisa tetap dikerjakan laporan praktikum. Waktunya 1 minggu. Jadi karena walaupun kalian kelasnya hari Kamis, tetapi waktunya enggak apa-apa, jadi tetap hari Sabtu. Jadi waktunya tetap saya ini, walaupun pertemuan kita hari Kamis minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup kelasnya.